Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada Bapak Supriharto Sasugiarto, selaku dosen pengampu mata kuliah Aspek Hukum Bank Syariah kelas E, dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan akad dan produk pembiayaan bank syariah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Sherly Yulina Sari Cahyaning Wulan dengan nomor NIM 204020032. Yang kedua, Eka Ayu Fitriani dengan nomor NIM 204020033. Yang ketiga, Eli Firda Maulida dengan nomor NIM 204020034. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenai tentang pengertian pembiayaan bank syariah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Pembiayaan yang terdapat pada perbankan syariah seperti berdasarkan prinsip bagi hasil atau bisa disebut mudharabah dan musyarakah, prinsip jual beli atau murabahah, serta prinsip sewa menyewa atau ijarah. Pembiayaan terbagi menjadi dua jenis jika dilihat dari sifat penggunaannya, yaitu produktif dan konsumtif. Begitu juga jika dilihat dari keperluannya, terbagi menjadi dua, yaitu modal kerja dan juga sumber investasi. Selanjutnya, tentang macam-macam produk pembiayaan dalam bank syariah. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa yang pertama, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bitamlik. Yang ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang, murabahah, salam, dan istiqna. Yang keempat, transaksi pinjam-minjam dalam bentuk piutang qard. Yang kelima, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Pembahasan selanjutnya tentang pembiayaan syariah berdasarkan berbagai sumber peraturan fatwa DSN. Jenis pembiayaan syariah meliputi pembiayaan syariah yang pertama, mudharabah, yang kedua musyarakah, yang ketiga murabahah, yang keempat salam, yang kelima istiqna, yang keenam ijarah, yang ketujuh al-qard. Selanjutnya, dalam penyaluran dananya, bank syariah memiliki berbagai macam produk pembiayaan yang dibagi menjadi beberapa jenis. Produk kredit bank yang pertama konsumer, yang kedua retail, yang ketiga wholesale. Pembahasan selanjutnya yakni jenis pembiayaan produktif lain dibagi menjadi dua, yaitu cash financing dan non-cash financing, sebagaimana tertuang pada badan berikut. Bentuk pembiayaan ada cash financing dan non-cash financing. Yang cash financing dibagi menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Kemudian yang pembiayaan modal kerja dibagi menjadi ada rekening koran, pembiayaan ekspor, clean up system loan, pembiayaan berjangka, trust, resep, dan negosiasi wesel ekspor. Kemudian untuk pembiayaan yang non-cash financing dibagi menjadi bank garansi, letter of credit, surat kredit dokumen dalam negeri, dan obligasi. Selanjutnya, fatwa DSN MUI yang digunakan dalam akad atau produk bank syariah. Berdasarkan berbagai sumber peraturan tersebut, jenis pembiayaan syariah itu meliputi yang pertama ada pembiayaan mudharabah. Fatwa DSN MUI nomor 07/DSN MUI-4/2000 menyebutkan bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha produktif LKS sebagai sahibul mal, pemilik dana yang membiayai 100% kebutuhan dana suatu proyek atau usaha. Yang kedua ada pembiayaan musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak
itu memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana menurut DSN MUI menetapkan prinsip sharing kerja dan keuntungan diatur dalam Fatwa nomor 08-DSN-MUI-4-2000. Yang ketiga ada pembiayaan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang. Fatwa MUI menyebutkan bahwa jika penjual barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Untuk selanjutnya, fatwa DSN MUI yang keempat yaitu pembiayaan salam. Pembiayaan salam adalah pembiayaan modal usaha atau kerja baik kas maupun aset non-kas. Yang pertama ada beberapa ketentuan pembiayaan dalam salam, antara lain barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifik, teknis, kualitas, dan kuantitas. Yang kedua ada barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati secara antara pembeli dan penjual. Untuk yang kelima ada pembiayaan istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual menurut fatwa DSN MUI, antara lain yakni ketentuan pembiayaan, alat harus diketahui jumlah dan bentuknya. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Ketentuan barangnya yaitu harus dijelaskan spesifiknya, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Waktu dan tempat penyerahan barang itu harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Baik, selanjutnya yang ketujuh yakni pembiayaan wholesale. Jika dilihat dari jenis produknya, pembiayaan wholesale memiliki kesamaan dengan pembiayaan retail. Perbedaannya, pembiayaan wholesale memiliki flow size yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan retail. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, pada umumnya pembiayaan retail maupun jenis pembiayaan produktif lain dibagi menjadi dua, yaitu cash financing dan non-cash financing. Sebagaimana tertuang pada berikut, yang pertama cash financing terdiri dari pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja beberapa pos neraca yang terkait dengan pembiayaan modal kerja, yakni yang pertama persediaan barang atau inventory, yang kedua piutang usaha atau akun receivable, yang ketiga utang usaha atau akun payable. Berikut jenis-jenis produk pembiayaan modal kerja yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Yang pertama, pembiayaan rekening koran syariah. Yang kedua, pembiayaan berjangka. Yang ketiga, clean up financing system. Yang keempat, pembiayaan LC export. Yang keempat, terus selesai. Pembiayaan yang kedua yakni pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi bagi perusahaan dapat menggunakan akad murabahah. Bank memberikan aset atau barang investasi yang diperlukan oleh nasabah untuk kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga perolehan dan margin yang diketahui dan disepakati. Untuk yang non-financing, seperti satu, yang pertama bank garansi, yang kedua letter of credit, yang ketiga surat kredit berdokumen dalam negeri, yang keempat obligasi. Selanjutnya mengenai tahap-tahapan pembiayaan bank syariah, yakni yang pertama tahapan analisis pembiayaan, yang kedua tahapan dokumentasi pembiayaan, yang ketiga tahapan pengawasan dan pengamanan pembiayaan, dan keempat tahapan penyelamatan dan penagihan pembiayaan. Itu tadi pembahasan materi tentang akad dan produk pembiayaan bank syariah dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.